Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, dimanapun kini Anda berada, Anda masih bersama saya, Agus Yulawan, pembawa acara Philo Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita akan berbicara tentang filantropi, ya. Filantropi berbasis mikro atau berbasis lembaga keuangan mikro. Dan menariknya, bicara tentang microfinance ini, ya, ini berangkat dari lembaga zakat atau lembaga amil zakat, ya, yang selama ini mengumpulkan zakat, infak, dan sodako. Dan kemudian dibuat, ya kan, lembaga microfinance dalam program-programnya. Dan ini sangat unik sekali sih dibandingkan dengan lembaga-lembaga yang sudah ada. Mereka berangkat dari lembaga keuangan, kemudian hasil keuntungan atau hasil program mereka membuat namanya lembaga amil zakat. Nah, ingin kita ketahui, mari kita bincang-bincang kepada Bapak Nur Aziz selaku Ketua Basnas Microfinance. Kita ketahui beliau memang concern ya di dunia filantropi atau kedermawanan, ya. Dan saat ini, ya, beliau diamanai di Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, sebagai kepala di Basnas Microfinance. Menarik sekali pemirsa melihat adanya lembaga bernama Basnas Microfinance ini, ya. Jadi lembaga Basnas yang selama ini kita ketahui sebagai lembaga amil zakat, infak, dan sodakoh, ya, tapi ternyata di dalamnya membuat namanya unit bernama microfinance. Dan ini sangat unik sekali, ya, karena selama ini kita kenal keberadaan dari namanya microfinance itu kalau itu lebih dahulu. Setelah itu kemudian dibuatlah namanya lembaga amil zakatnya gitu loh. Tapi ini adalah berangkat dari lembaga amil zakat, nah berkembang maju pesat, kemudian membuat namanya lembaga namanya microfinance. Ini yang paling unik gitu. Jadi dampak dari pengaruh dari keberadaan dari lembaga amil ini sangat luar biasa. Nah, untuk melihat secara jauh bagaimana sih keberadaan dari namanya Basnas Microfinance, kita ingin berbincang-bincang kepada Mas Nur Aziz, apalagi kalau nggak salah kemarin di Yogyakarta di tengah situasi pandemi juga membuat satu gerakan. Kita nggak tahu gerakan apa itu di Jogja yang membuat satu ketahanan ekonomi nasional. Silakan Mas Nur Aziz untuk mengeksplorasi tentang bagaimana sih Basnas Microfinance itu sendiri. Monggo. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Agus Yuliawan, ya, untuk memberi waktu dan juga ruang kita berdiskusi terkait dengan Philo Indonesia. Philo Indonesia. Ini nama yang berat sebenarnya. Nama yang berat. Bagaimana Philo Indonesia ini mengembangkan sebuah gagasan-gagasan untuk memberi ruang kepada para aktivis yang lain dalam kerangka gerakan filantropi. Nah, memang Basnas Microfinance ini memang sebuah pergulatan panjang, ya, di dalam sinergi dengan lembaga zakat. Kita tahu dalam lembaga zakat biasanya kategorinya itu adalah bagaimana 8 asnaf tersebut. 8 asnaf itu fuqara, masakin, amilin, rikob, kemudian gorem, sabilillah, ibnu sabil, dan 8 jenisnya. Nah, kemudian cuman di dalam penyaluran ini kan kondisi di lapangan beragam sekali. Jadi apa yang dikatakan tentang kemiskinan tersebut itu dalam kenyataannya adalah gradual dan juga kondisinya sangat berbeda-beda. Perbedaan tersebut tentu memerlukan treatment, memerlukan penanganan yang tidak seragam. Ada yang memang menyelesaikan itu diberikan secara langsung, ada yang menyelesaikan hanya diberikan pendampingan atau ditemani,
ada yang memang ditemani dan diberikan tidak cuma-cuma. Jadi beragam sekali. Nah, kenapa perlu beragam? Karena jangan sampai kita memberikan sesuatu itu justru menjadi masalah baru. Yang zakat dan infak dan juga dunia filantropi itu harus menjadi solusi, itu yang perlu kita pegang. Jadi bagaimana itu bisa menjadi solusi? Maka kalau kita memberikan obat demam, kita perlu tahu demamnya karena apa. Jangan sampai demam karena malaria dihantam dengan bodrek misalnya. Nah, ini nanti malah jadi masalah baru. Nah, jadi ini yang sebenarnya di lapangan kondisinya, sehingga disitulah kemudian muncul beragam penanganan, salah satunya melalui skema microfinance. Nah, di Basnas sendiri itu dirumuskan dalam bentuk zakatnomics. Zakatnomics ini merupakan pendekatan segitiga dalam poverty elevation, dalam penanganan kemiskinan. Jadi harus mencakup aspek dakwah, aspek sosial, aspek dakwah dan advokasi, kemudian sosial, kemudian ekonomi. Jadi 3 serangkai ini menyatu. Selebihnya kita akan menyasar dakwah juga kepada para mustahik sesuai dengan mustahiknya, sosial juga kepada mustahik sesuai mustahiknya, ekonomi juga sama kepada mustahik sesuai mustahiknya. Nah, dan microfinance itu di dalam bagian ekonomi ini. Nah, itu kira-kira sebuah dasar awal dari microfinance. Nah, sesuai dengan amanat Undang-Undang 23 tahun 2011 dan juga PP yang ada, maka juga di PMA, Peraturan Menteri Agama, bahwa di dalam pemberian pendayagunaan, kalau di dalam bahasa undang-undang microfinance bagian dari pendayagunaan, untuk mendayagunakan itu harus ada pendampingan, harus ada fasilitasi yang diperlukan sesuai kebutuhan di lapangan. Nah, itu mungkin awal untuk kita bisa memantik diskusi dari microfinance. Nah, sejauh ini microfinance sudah ada di 11 titik ya. 11 titik itu di Jakarta, kemudian di Bogor. Bogor itu ada 2 lokasi, yaitu di Ciampea, yang kedua di Parung, kemudian di Bukit Tinggi, di kota Bukit Tingginya, kemudian di Gunung Sari, Lombok Barat, kemudian di Bekasi, Sukaindah, kemudian di Jogja, di Malang, di Demak, Semarang, kemudian di Sigi, Palu, dan juga terakhir di Aceh. Itu. Jadi ada 11 lokasi yang sekarang ini sudah kita berikan layanan. Di lapangan kita menamakan Basnas Microfinance Desa atau disingkat BMD. Nah, kira-kira itu gambaran awal terkait dengan Basnas Microfinance. Mas Nur Ajis, ya, bahwa bicara microfinance selama ini kan sudah banyak ya di masyarakat. Ya. Baik itu seperti BMT, Baitul Watanwe, kemudian koperasi-koperasi syariah, kemudian ada namanya koperasi masjid, ya kan? Kemudian di Ormas Islam ada namanya Baitul Tanwil Muhammadiyah. Lantas microfinance desa ini, Basnas microfinance desa ini, keuangan inklusi yang seperti apa yang ditawarkan, Mas Nur Ajis? Yang kedua, apakah memang keberadaan dari lembaga-lembaga microfinance yang eksis selama ini masih kurang di masyarakat? Ya. Oke, baik. Terima kasih. Jadi kalau kita lihat komposisi perekonomian Indonesia, bahwa 95% lebih lah itu kan usaha mikro ya, usaha mikro. Dan kalau kita lihat data kemiskinan juga, meskipun di BPS kalau BPS 9,7% dan dalam masa pandemi ini naik, tetapi kalau kita lihat real
Zoom di lapangan itu sebenarnya banyak sekali, mungkin bisa dikatakan lebih dari itu. Nah, antara kemiskinan dan mikro ini kan beririsan. Irisannya bahkan di atas 90% lah, kira-kira gitu. Jadi mereka yang mikro ini beririsan dengan yang kemiskinan, irisannya. Nah, sejauh ini kalau kita lihat di dalam dunia microfinance memang sudah banyak. Titik berangkatnya juga beragam. Ada yang langsung komersil dengan dana komersil, tapi juga dana-dana dari sosial juga ada. Nah, dari lembaga zakat ini memang baru berkembang sejak pertengahan 90-an, sejak dompet Bapak ya, dengan BMT dan juga Baitul Qirot serta BTM dan yang lain. Nah, kalau kita lihat komposisi ekonomi Indonesia tersebut, maka keberadaan keuangan mikro ini relatif sangat-sangat masih sedikit. Kenapa? Kita lihat saja perbankan yang ada di Indonesia lah. Yang paling bisa menjangkau BRI. Sementara BRI itu kalau mengakses BRI tentu harus bankable dan visible. Mungkin sekarang sudah ada KUR, sudah ada ultramikro dan sebagainya. Tetapi lagi-lagi untuk mengakses tersebut, baik dari sisi perbankan sendiri maupun dari sisi masyarakatnya, itu menjangkau itu biaya operasional di tingkat kelembagaan sangat besar. Sehingga mau nggak mau biasanya di situ muncul biaya-biaya tak terduga yang mengikuti dari akses tersebut. Nah, itu yang membuat besar. Maka bank misalnya, ya misalnya kalau mau melayani 3 juta, 2 juta misalnya, ya kapan bisa menyelesaikan 1 triliun dalam 2 bulan misalnya. Nggak bakal, akan high cost. Maka mereka akan memilih misalnya dengan korporasi. Nah, sudah ditalangi KUR atau ultramikro atau dengan yang di PNM juga mengembangkan banyak sekali, Mekarsari dan sebagainya, Ulam. Nah, tetapi itu lagi-lagi itu daerah Indonesia ini, daerah kepulauan, masyarakat yang beragam seperti ini memang sangat-sangat masih sangat sedikit keberadaan microfinance. Jadi konsep gambaran saya waktu awal-awal sebenarnya adalah perbankan ini kecil menyebar sebenarnya. Kecil menyebar, tidak besar mengumpul. Ini kan masalahnya besar mengumpul. Nah, ini yang harus diimbangi dengan keberadaan microfinance. Orang mau menabung, orang mau meminta pembiayaan, ini aksesnya bisa lebih mudah. Laku pandai yang digelontorkan oleh OJK sendiri ini kan juga tetap saja itu nanti syarat dan ketentuan berlaku sesuai dengan visibility dan kolateral maupun bankable. Nah, ini juga menjadi hal-hal. Nah, sementara masih banyak sekali masyarakat kita yang non visible dan non bankable. Nah, ini siapa yang menggarap? Nah, itu yang kemudian nanti inilah salah satu positioning kita. Positioning kita adalah memang secara kelembagaan kita di bawah microfinance yang sudah katakanlah sudah visible gitu. Di bawah itu kita yang belum visible, belum bankable gitu, itu yang kita garap. Tetapi mereka sudah harus punya akses. Jadi karena nggak punya akses ya tadi lagi-lagi kan di lapangan kan tahu sendiri. Begitu orang usaha ada kebutuhan besar anak sekolah, kemudian tengok kanan kiri mana tetangga yang bisa dihutangi ya, mana teman yang bisa dihutangi ya pinjam. Mereka akan kesulitan setiap kali. Nah, ketika ada lembaga-lembaga yang dekat yang bisa diakses untuk mendengar curhat lah kira-kira itu, mendengar keluhan ini, mendengar hal-hal itu setidaknya memberikan spirit, memberikan harapan bahwa ada yang hadir. Apalagi Basnas lembaga negara, sehingga ini juga menjadi representasi kehadiran negara. Kira-kira gitu Kang di positioningnya. Oke, Mas Anjis.
Lantas dari segi pembiayaan yang selama ini dilakukan oleh Basnas Mikro ini sudah berapa nih selama ini perkembangannya? Ya, kita hadir sejak 2018 pertengahan ya, Juli 2018 lah kita hadir. Sampai sekarang kita sudah 9,5 miliar lah untuk pembiayaan. 9,5 miliar. Itu yang kita aja. Bukan di Basnas, kalau di Basnas sudah miliaran, banyak sekali. Tapi untuk yang kita kelola sampai sekarang ini sekitar 9 miliar. 9,5 miliar. Itu tuh Kang kira-kira. Nah, kedepannya apa sih yang mau dikembangkan ya selain mengembangkan jaringan di berbagai daerah? Nah, kita ingin memang mendorong, ujung dari itu adalah mendorong tumbuhnya klaster-klaster ekonomi desa. Jadi klaster-klaster ekonomi desa ini kita ingin dorong, dengan tumbuhnya klaster ekonomi desa, maka masyarakat bisa terselamatkan dari praktek rente. Maka jadi rente ini kan masalah akibat saja, akibat dari sebuah sistem yang hari ini sebabnya jarang sekali disentuh. Jadi kita memberantas pinjol misalnya tanpa mengatasi sebabnya, itu juga hanya masalah bom waktu mengulang kembali nanti di kemudian hari. Nah, dengan Basnas Microfinance ini sebagai bagian ikhtiar untuk mengatasi sebab supaya praktek rente ini bisa diminimalisir, bahkan bisa diberantas. Nah, ini yang sebenarnya yang kita inginkan. Jadi potensi-potensi ini. Jadi potensi kita tahu hamparan Nusantara ini potensinya sangat luar biasa. Potensi itu. Nah, seringkali potensi itu kalau orang sudah bertahun-tahun di situ biasanya nggak nyadar. Misalnya kelapa, orang sudah sejak kecil aja sudah melihat kelapa, jadi itu sudah biasa. Tapi bagi orang luar melihat kelapa itu potensinya besar. Nah, itu tuh hal-hal begitu. Nah, kita ingin dorong hal-hal begitu, maka kita membiayai, bahkan mendampingi dari mulai branding, packaging, bahkan pembiayaannya, kemudian bahkan jaringan pemasarannya kita ingin coba rintis itu. Itu kira-kira Kang. Mas Rajis, selama ini kan kita tahu ada namanya Undang-Undang Desa, kemudian ada namanya BUMDes, ya. Dan kita tahu bahwa keberadaan dari BUMDes itu ya belum banyak pengawalan dari sisi microfinance. Akankah Basnas Microfinance Desa ini diarahkan ke sana juga untuk mengawal satu desa, satu microfinance, Pak Ajis itu? Untuk itu sangat-sangat bisa aja terbuka semua kemungkinan, Mas Kang Agus ya. Jadi semua kemungkinan terbuka sesuai dengan nanti mana yang paling memungkinkan. Tetapi itu bukan rumus baku. Artinya BUMDes memang menjadi hal yang terus diperkuat oleh pemerintah di tingkat Kementerian Desa ya. Tetapi lagi-lagi BUMDes sampai hari ini menjadi masih terus dihadapkan dengan banyak sekali halangan, karena BUMDes ini di dalam proses pembentukan secara kelembagaan, secara operasional, dan dari segi sektoral sendiri di Undang-Undang Desa sampai hari ini kan masih perdebatan. Jadi ini yang sampai terakhir kemarin kemudian BUMDes dinotariskan. Tapi kan dari sisi sektoral sendiri BUMDes ini belum jelas secara sektoral ini. Pada akhirnya ada di desa-desa, di Pogung misalnya, di Lampung, di beberapa desa memang ada BUMDes yang berkembang. Cuman kita nanti lihatlah, yaitu semua kemungkinan terbuka untuk masalah-masalah kolaborasi ini, dan memang sangat perlu karena masalah pemberdayaan tidak bisa kita single fighter ya, kita tidak bisa berjalan sendiri, kita harus kolaborasi. Itu prinsipnya Kak. Oke, lantas semua pada bertanya ya, khususnya para pegiat microfinance ya,
Bahwa kita tahu bahwa di tingkatan mikro itu kan sulit ya, kita ketahui ada visible dan bankable usaha. Ya. Tapi Basnas sangat berani masuk kepada wilayah itu. Sementara kita tahu sendiri bahwa dana zakat, sodako, infak ini kan nggak boleh hilang atau nggak boleh lenyap gitu loh. Ini gimana ini dalam perspektif microfinance untuk menganalisis di mikro ini yang penuh dengan paling bawah ini, ya memberdayakan ya oke, tapi uang filantrop itu tidak hilang. Gimana strateginya Mas Aziz? Ya memang itu memang tantangan yang luar biasa. Jadi apalagi di tengah kondisi seperti sekarang ini, kemajuan yang begitu dahsyat ya. Orang hari ini itu di luaran gitu, orang begitu melihat gadget, melihat mall dan sebagainya, orang diajak untuk bermimpi dan diajak untuk dorongan untuk glamor, dorongan untuk lifestyle ini luar biasa. Memang ini nggak mudah, tantangan. Nah, itulah tugas kita. Memang tugas kita adalah bagaimana proses aware, ya, masyarakat aware bahwa prinsip lifestyle ini harus kita juga harus seragamkan, harus kita sejajar dengan kondisi kita. Ini memang nggak mudah, tapi alhamdulillah strategi kita adalah bagaimana strategi kita pendekatan secara personal, pendekatan secara sosial, ini kita terus lakukan sehingga masalah mereka mengenali, bahkan banyak yang mengenali selama ini sebenarnya masalah kami kurang berkembang itu sebenarnya bukan pada usaha kami, tetapi pada lifestyle. Kami nggak bisa menahan diri, misalnya ada godaan ini itu, ada godaan. Seringkali pinjol ini kan bukan masalah bagaimana kami butuh sebenarnya, tetapi bagaimana kami berhasrat. Sama seperti orang beli. Orang beli itu kadang-kala bukan karena kebutuhan, tetapi karena hasrat. Hasrat ini yang nggak bisa begitu beli misalnya, ya fungsinya sangat minimal. Kebutuhan barang atau jasa yang dibeli itu seringkali nggak maksimal karena nggak kebutuhan, karena hasrat. Nah, sama seperti di bagaimana kita strategi ini adalah bagaimana kita pandai-pandai untuk bahwa sebenarnya Anda yang butuhkan cuma seperti ini. Nah, ini terbukti ketika kadang kita itu 1 juta dikasih, mau 1 juta itu kurang, tapi dikasih 2 juta itu malah jadi masalah. Itu. Nah, ini karena apa? Karena kebutuhannya sebenarnya bukan 2 juta. Selebihnya kan. Jadi ini yang meskipun memang kami harus akui, kami harus masih perbaiki di tingkat lapangan. Salah satu indikator kita itu walaupun memang secara skema dana kita kan dana lunak sebenarnya. Secara skema. Dan bahkan kalau ada orang meninggal kita langsung write off langsung kasihkan. Bahkan kalau ada masalah yang memang bangkrut atau apa, kita juga sama, segera beritahu. Kita bahkan push untuk perkuat. Tetapi kita sebisa mungkin karena positioning kita bukan financing komersil, bukan bisnis, tetapi kita adalah edukatif sebenarnya, edukatif keuangan. Nah, dengan edukatif kita saat ini misalnya sekitar ya NPF-nya, kalau ada NPF ya kita boleh menyebut NPF itu ya memang tinggi. Kita sudah bahkan memberikan ruang di dalam NPF kita itu sampai 40%. Dan kita bisa melampaui, kita hanya sekitar sekarang ini 75% lah kita yang lancar, yang ada sekitar 20-an% lebih dikit lah yang ya itu bagi saya itu sangat sudah bagus. Bagi saya sudah bagus. Karena memang ini positioning kita bukan sebuah bisnis, tetapi karena memang edukatif, lebih cocok edukatif dan fasilitatif itu. Ini yang menjadi catatan di kami. Bagi saya kalau sudah 20% saja itu sudah bagus sekali. Karena memang orang mikro itu mereka sudah 20 tahun usaha saja. Namanya rekening itu nggak kenal.
Itu rekening, kamu punya rekening nggak ada, yang jarang. Di atas 60% rata-rata nggak pernah mengenal rekening. Nah, maka dari itu tadi kan terlontar dari ucapan Mas Ajis, ini bukan namanya finansial bisnis, tapi ini adalah finansial edukatif, keuangan. Ya. Nah, ini kan mindset ini kan banyak tidak dimiliki oleh lembaga-lembaga keuangan mikro yang ada gitu loh. Karena semuanya berbicara pada namanya financial capital gitu loh kan. Bagaimana leverage dari capital itu terus bertambah gitu loh. Bahkan tadi Mas Nur Aziz juga bilang bahwa di Basnas Microfinance ini NPF-nya juga tinggi. Bagaimana write off terhadap namanya kematian, kemudian kredit macet gitu loh. Nah, ya ini moga-moga ini bisa menjadikan suatu harapan besar bahwa ada loh namanya lembaga keuangan mikro yang berbeda dengan yang lain gitu loh, dan memberikan satu solusi bagi pelaku-pelaku bisnis khususnya yang tidak tersentuh dengan namanya pelaku keuangan gitu loh. Yeah. Nah, lantas dari segi badan hukum Mas Ajis, ini badan hukumnya apa gitu loh? Apakah LKMS, LKMOJK ataukah koperasi Mas Ajis selama ini? Ya makanya kita memang menggunakan logika terbalik kan. Logika terbalik itu dari sisi kelembagaan ya, dari sisi kelembagaan kan kita berangkat dari program. Program itu kan memang basisnya masyarakat ya, basisnya masyarakat. Program kemudian menjadi sebuah kelembagaan. Nah, sekarang ini kelembagaan memang kita dorong, kita kan hanya punya dua pilihan untuk kalau mau berbisnis ya. Badan hukum dua pilihan saja, koperasi atau PT. Itu kan pilihannya. Nah, kita memang mendorong ke depan ini adalah basisnya di koperasi, koperasi konsumen atau produsen ya, koperasi konsumen atau produsen. Untuk di simpan pinjam ini untuk di pembiayaan tetap nanti bisa dihandle oleh BMD, oleh yang sudah ada di sana, BMD-an. Nah, itu nanti yang terintegrasi kita dengan Basnas sebagai program maupun sebagai terutama sebagai program. Nah, jadi kelembagaan yang kita dorong ke depan memang masalah ini koperasi, satu-satunya pilihan yang realistis ya, koperasi. Dan kita mungkin nanti kalau di tingkat Basnas, saya nggak tahu, ini sedang kajian sekarang, kajian bentuk badan hukum kelembagaan yang relevan. Kita kalau di tingkat Basnas, kenapa? Karena memang tidak bisa kan, Basnas ini kan sudah badan hukum. Basnas sudah badan hukum bahkan keputusan presiden. Iya. Yeah. Nah, jadi nggak mungkin dalam satu badan hukum kemudian ada badan hukum lain yang kemudian overlap dan bahkan bisa mendegradasi, nggak mungkin. Nah, maka badan hukum yang dipilih nanti kan di tingkat masyarakat, dan di tingkat masyarakat kita dorong memang di arah koperasi. Kalau koperasi konsumen dan produsen ini kan tidak perlu OJK. Nah, tapi memang yang nanti di KSPPS kita perlu ada, kita akan membuat segitiga kelembagaan tersebut, bahwa ada microfinance yang akan mengawal model financing, ada koperasi konsumen dan produsen. Nah, yang financing kita arahkan nanti memang ke OJK, karena memang pengawasannya relatif bisa lebih selain pengawasan juga ini kan bisa lebih integrated dengan banyak aspek yang lain. Itu kira-kira kalau dari sisi microfinance-nya ya, itu kita dorong ke sana. Jadi kelembagaan, kalau dari sisi aspek kelembagaan sekarang ini sedang di tingkat Basnas, di tingkat Basnas Microfinance sendiri, sekarang sedang berjalan proses untuk kemana nanti kita dengan model badan hukum ini. Apakah model BLU seperti di LPDB ataukah model-model yang lain, sehingga ini tidak mendegradasi adanya lembaga negara yang sudah ada. Itu kira-kira, dan program bisa jalan. Jadi, nah, berbicara tentang kelembagaan kan tidak lepas tentang namanya tata kelola. Ya. Dan kalau kita ketahui dalam tata kelola microfinance ya, seperti tadi Kang Aziz bicara tentang
saat ini pakai namanya koperasi, berarti kan prinsip-prinsip perkoperasian di dalam Basnas Microfinance itu kan harus ada juga kan. Kemudian manajemen, kemudian kelembagaan sampai pada namanya prinsip syariah. Nah, selama ini untuk mengaktualisasikan tata kelola itu bagaimana Mas Anji selama ini? Ya, kalau sekarang ini di tingkat lapangan, di tingkat masyarakat, kita masih prakoperasi sebenarnya ya, prakoperasi. Tapi sudah berbadan hukum dengan badan hukum perkumpulan sebenarnya. Perkumpulan. Nah, sejauh ini kita memang kan kalau perkumpulan itu kan sudah jelas. Perkumpulan itu sektor yang dilakukan adalah sektor kemanusiaan, pendidikan, dan pendidikan, kemanusiaan maupun kesehatan, gitu kira-kira. Jadi yang sosial lah, gitu. Jadi kita tidak boleh ada bisnis di dalam perkumpulan di situ di masyarakat. Nah, yang boleh bisnis itu adalah di tingkat individu-individu maupun kelompok masyarakat yang tidak terkait dengan badan hukum ini. Dan kita dorong untuk itu. Kita dorong. Nah, sehingga kita sekarang ini kalau dari sisi koperasi kita menempatkan sebagai prakoperasi. Nah, dalam kerangka prakoperasi tersebut kita memang punya 3 aspek penguatan ya, penguatan modal sosial, penguatan modal spiritual, dan penguatan modal ekonomi. Nah, itu tata kelolanya bagaimana. Nah, ini sifatnya yang kita mengikuti kita masih menggunakan tata kelola kebasnasan, terus terang. Jadi tata kelola kebasnasan. Tata kelola kebasnasan itu seperti apa? Ya tata kelola program. Jadi program itu bagaimana sebelum dan sesudah ada intervensi. Ini yang kita masih menggunakan tata kelola yang kebasnasan, yang belum kepada perkoperasian. Selebihnya di lapangan kita juga banyak menggunakan tata kelola irisan-irisan yang terkait dengan perkoperasian, misalnya bagaimana cara berakad dalam kesyariahan, kemudian bagaimana cara mengorganisir keanggotaan. Nah, itu juga dengan ada irisan-irisan di lapangan antara koperasi. Itu yang jadi tata kelola di sini tidak melulu di koperasi saja ya. Iya. Jadi intinya bahwa keberadaan dari Basnas Microfinance ini benar-benar untuk mengimplementasikan ya tentang ekonomi syariah ya kepada namanya grassroots itu loh. Tadi disebutkan juga bagaimana sih pemahaman dari akad, bagaimana sih pemahaman halalan, toyiban dalam mengakses keuangan ya kan, halal memperoleh, halal memanfaatkan, halal untuk mengonsumsi. Gitu. Kalau salah satu tidak halal kan juga haram akhirnya kan gitu kan. Iya. Jadi memang sama itu yang kita juga menjadi bagian materi pendampingan kita. Jadi kita mendorong misalnya sekarang ini sudah ada banyak sekali yang kita fasilitasi produk-produknya untuk memperoleh sertifikat halal. Sudah banyak di berbagai wilayah titik-titik kita itu banyak kita berikan. Kemudian kita juga memberikan edukasi-edukasi terkait dengan bahwa bagaimana kita misalnya dari sisi rekening misalnya. Rekening ini semua adalah BSI semua mereka. Dulu BSM memang, kita tahu BSM. Jadi itu beberapa ikhtiar yang kita lakukan ya di lapangan supaya mereka mengenal bahwa ada namanya ekonomi syariah di sini di Indonesia. Lantas, itu kan kira-kira di dalam pengenalan ini ya Basnas Microfinance, pendekatannya ya tadi kan sebutkan juga ketika NPF-nya tinggi ataupun ada write-off sampai pada namanya ketika ada gagal bayar. Kira-kira untuk mengurangi ini, apakah pendekatan namanya tanggung renteng itu juga dilakukan dalam konsep ini agar tidak terjadi resiko tinggi gitu loh? Sejak awal itu di sejak awal itu sudah kita tekankan di situ. Itu tanggung renteng itu bukan kemudian itu sudah menjadi paket sejak awal kan. Dan itu menjadi bagian dari indikator kepedulian mereka terhadap
sesama. Tapi memang kita akui itu tidak semua bisa mulus di lapangan. Kita akui memang banyak hal yang harus kita sempurnakan, kita perbaiki. Itu kan. Kira-kira satu Basnas Microfinance itu dikelola oleh berapa orang, Pak Ancis, yang ada di daerah? Selama ini 3 orang rata-rata. Jadi 3 orang itu posisinya manajer, account officer, dan juga admin keuangan. Nah, dari 3 orang ini harapan kita dari kelompok-kelompok, dari klaster-klaster yang sudah kita bentuk itu, kemudian bisa memberikan memberdayakan, mengaktifasi titik-titik dari kelompok-kelompok tersebut. Nah, sehingga 3 orang ini tidak terus kemudian langsung menghandle semua, enggak menurut saya. Jadi ini yang kita tekankan ke teman-teman, 3 orang ini Anda itu mengaktifasi masing-masing kelompok, sehingga ketika itu semua aktif maka semua partisipasinya akan semakin semarak. Jadi prinsip pemberdayaan kan salah satu ujungnya adalah bagaimana meningkatkan dan memperkuat partisipatori kan. Betul sekali. Itu yang kita sekarang ini sedang kembangkan. Maka di Jakarta kemarin ada banjir, ada apa, yang gerak itu bukan pengelolanya. Pengelolanya lebih memfasilitasi, yang gerak adalah mereka mengorganisir sendiri. Gitu, menyiapkan. Makanya dengan satu microfinance 3 orang, ya paling sangat minim sekali kalau kita memahami lembaga keuangan itu kan. Iya betul. Nah, maka pikiran kami adalah apakah Basnas Microfinance ini juga menggunakan pendekatan teknologi, misalnya platform digital, ya kan, untuk membantu cara bekerja lah dari tim dari Basnas Microfinance ini. Sekarang ini sedang develop. Jadi memang sebenarnya developnya sudah 1 tahun yang lalu ya, cuman karena memang banyak kendala, ini sekarang sedang mungkin sudah 70%-an lah, 70% itu kita sedang develop IT. Dan memang ini yang ketika para vendor presentasi ini karakternya memang beda jauh dengan model BMT, model ini. Waktu awal-awal kami hanya sekedar punya referensi. Kalau di BMT rata-rata 1 orang itu kan menghandle minimal 200 juta ya. 200 sampai 300 lah kira-kira gitu 1 orang. Sehingga kalau saya 3 orang itu paling tidak hanya menghandle maksimal 600 atau toleransinya 700. Itu yang, tapi kan itu kalau pembiayaan rata-rata 3 sampai 5 juta lah gitu. Nah, ini masalahnya kan biayaan di bawah 3 juta, di bawah 2 juta, bahkan itu banyak. Nah, ini juga melihat ini ukurannya tidak lagi ukuran menghandle 200-300 juta, tetapi ukuran menghandle orang ini. Itu tuh masalahnya. Jadi, itulah yang memang IT ini sudah menjadi salah satu yang kita pikirkan sampai sekarang. Ada rencana nggak, Kang, ya, para anggota yang diberdayakan oleh Basnas Microfinance ini ya, khususnya adalah pelaku UMKM, untuk disandingkan dengan platform-platform digital ataupun para startup ya, karena kan saat ini kan butuh sekali dari segi pemasaran. Apalagi tadi Kang Aziz sudah mengatakan ada namanya memfasilitasi adanya halal certification. Tentunya sangat mudah dong kalau sudah itu masuk kepada namanya platform digital selama ini. Kita sudah melakukan itu. Banyak mitra kita yang sudah tergabung misalnya di Shopee, GoFood, ya. Kemudian untuk laporan keuangan di Lamikronya koperasi ya. Ya, Kementerian Koperasi dan UKM. Lamikro sudah pakai, kemudian dengan Telkom. Ya. Jadi ini sudah kita fasilitasi banyak di lapangan, sudah banyak. Cuman itu kan akses yang sifatnya kondisional ya, sifatnya di lapangan. Nah, kita ingin ini ada IT yang memang spesifik mengawal dan mengintegrasikan. Itu link-linknya itu di sana. Bisa ya, ke Shopee, bisa. Mungkin boleh nanti kalau Vilo Indonesia bisa diajak juga nemui para UKM itu yang sudah masuk ke digital itu. Ya, di Jakarta banyak sekali sudah. Banyak ke Shopee itu sudah di atas 100 orang itu. Wah, lumayan sekali itu. Iya, udah banyak apalagi di
terutama Jabodetabek ya, Jabodetabek Ya, itu hampir rata-rata sudah masuk Shopee. ya. Nah, dengan demikian kan juga bisa membantu bagi pemasaran kepada mereka gitu loh. Ya. Nah, yang masuk Shopee itu ya memang kita dampingi, kita hadirkan Shopee ke sana, kita hadirkan ya mana yang paling bisa saling mutualisme ya, simbiosis mutualisme itu jangan sampai predator itu. Kita mendatangkan jangan sampai predator. Nah, itu yang kita fasilitasi untuk itu. Bahkan mendatangkan tim halal dari Kementerian dari tim halal BPJH ya, Kementerian Agama. BPJH ya, BPJH. Itu kita bahkan menemani roadshow ke lapangan gitu. Itu kira-kira. Ya. Keren sekali Kang Ajis. Kang Ajis, terakhir Kang Ajis. Ya. Harapan dari adanya Basnas Microfinance ini ke depan seperti apa, Kang Ajis? Ya, kita ingin jadi microfinance ini seperti yang di awal saya sampaikan, masalah kemiskinan ini kan gradual. Segmen kita adalah mereka yang satu strip di bawah garis kemiskinan atau satu strip di atas garis kemiskinan. Ya, supaya mereka tidak jatuh. Kita sebenarnya di segmen kita di situ. Nah, maka yang kita harapkan adalah mereka ini tumbuh, berkembang dan berkah. Jadi tumbuh itu dalam arti memang tumbuh permodalan, tumbuh pendapatan ya. Berkembang ini adalah bagaimana mereka sudah bisa berkomunikasi, bisa berinteraksi dengan dunia luar lebih luas. Jadi usahanya nanti bisa lebih diakses oleh lebih luas orang, dan berkah ini adalah bagaimana mereka bisa menyiapkan, bisa mengatur masa depan misalnya dengan saving, kemudian dengan berinfak. Nah, kita memasukkan unsur infak di dalam indikator ini. Kenapa? Karena kita kadang berpikir perkembangan itu secara rasional. Kalau ini maka ini. Itu ya oke, tetapi kita juga harus masukkan unsur bahwa infak ini juga menjadi bagian. Kalau Anda berinfak, maka ada keberkahan di sana yang mengiringi, memperkuat perkembangan. Amin. Kira-kira gitu. Amin. Ya. Pemirsa Filantropi Indonesia, bahwa menarik sekali ya apa yang disampaikan oleh Mas Nur Ajis, bahwa keberadaan dari Basnas Microfinance Desa ini ya sangat dasar sekali, khususnya dalam menjawab adanya Gini rasio yang sangat tinggi di negeri kita ini. Bahkan adanya microfinance ini juga menjawab juga keuangan inklusi yang selama ini belum terjawab di negeri ini. Bahkan keberadaan dari lembaga keuangan yang ada, kecenderungan ya kan, itu adalah membiayai pada para pelaku-pelaku usaha yang sudah bankable dan sudah visible. Namun kita dengarkan tadi itu bahwa keberadaan dari Basnas Microfinance di luar dari bankable dan visible. Tentunya ini merupakan sebuah pekerjaan sangat berat sekali bagi para pekerja-pekerja di microfinance. Tapi karena ada semangat filantropi, semangat kedermawanan, semangat moralitas, semangat green of economy sustainable, menjadikan Basnas harus bekerja yang demikian. Terima kasih Mas Nur Ajis, Kepala Basnas Microfinance, yang telah menemani dan telah berjumpa di Filo Indonesia ini, dan semoga apa yang disampaikan dari Mas Nur Ajis bermanfaat kepada masyarakat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.